Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima hari ini dan tetaplah memberi senyum termanis. Senin 31 Maret 2025, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini diawali dengan peristiwa Yesus ditolak di Nazaret. Ia tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Lalu ia pergi ke Galilea. Di Galilea orang-orang menyambut Yesus. Mereka menerima Yesus karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem. Karena itulah seorang pegawai istana datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ia memohon pada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saudaraku yang terkasih, iman pegawai istana ini istimewa. Ia percaya meski ia tidak melihat Yesus melakukan sesuatu. Yesus tidak menyentuh seperti kebanyakan yang dilakukannya. Ia percaya akan kuasa Yesus, akan perkataan Yesus. Dan sikap percaya inilah yang menyembuhkan anaknya. Kisah Injil hari ini memberikan peneguhan pada kita bahwa beriman pada Kristus tidak harus melihat Yesus, tapi percaya pada kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Sebab ia mampu melakukan apa saja bila kita memohon, percaya, berserah diri kepada Yesus. Menurut saya, baik kalau kita bisa belajar dari sikap beriman pegawai istana yang tidak melihat tindakan Yesus secara fisik untuk anaknya yang sakit, tapi dia percaya akan sabda, akan perkataan, akan kuasa Yesus yang menyembuhkan. Kita semua adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya akan kuasa Yesus. Itulah iman. Iman inilah yang menjadi bekal bagi kita untuk terus memperbaharui diri agar kita semakin teguh dalam iman, makin percaya pada kuasa Kristus, makin bangga akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam sebuah kunjungan keluarga,
Saya mendengar cerita seorang ibu yang sungguh luar biasa. Ia bercerita bahwa sebelumnya ia bukan pengikut Kristus. Pada saat usianya sudah mulai remaja, ia mengikuti sebuah keluarga Katolik. Dan seterusnya ia menjadi Katolik. Ia belajar melihat sikap hidup orang Katolik. Dan ia tertarik menjadi Katolik. Setelah dia menjadi Katolik, dia mengungkapkan kebahagiaannya. Bahwa semua usaha, pekerjaan, dan apapun yang dialami sekarang ini karena Yesus. Kadang jatuh bangun dalam usaha, kadang sakit dan pahit, tapi dia tetap percaya Yesus akan membantunya. Dia tidak mungkin seperti sekarang kalau dia masih percaya pada iman sebelumnya. Tapi karena Yesuslah yang membuat dia seperti sekarang. Karena itu dia bangga sebagai murid Kristus. Dia senang bercerita tentang Yesus. Kuasa Yesus kepada siapapun yang ia jumpai. Saya yakin kita semua mengalami juga hal yang sama. Menjadi murid Kristus tidak selamanya indah. Kadang kita sukses, kadang kita berhasil, tapi kadang kita sakit, ada kesulitan, kadang kita gagal dalam usaha kita jatuh. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya pada Kristus dengan kuasanya, atau kita tinggalkan Kristus? Injil hari ini menegaskan bahwa Kristus tidak pernah mengkhianati orang yang percaya, orang yang berserah diri, orang yang mengandalkan diri padanya. Ia akan selalu membantu orang yang percaya tepat pada waktunya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.